Lions, simbolnya seperti singa. Simbolnya adalah lion, singa. Ya. Jadi Lions kita tidak sama dengan Lions Air atau Lion Plastic. Oke, next. Nah, ini adalah pendiri atau founder dari Lions Club, ya, namanya Melvin Jones. Ya. Beliau adalah seorang insurance broker, ya, yang biasanya memang orang asuransi itu sering ngopi-ngopi di tempat kopi, ngobrol-ngobrol, kemudian terpikir untuk membangun suatu klub atau suatu organisasi pelayanan. Ya. Di sini ada yang insurance broker kan? Atau agen asuransi kan? Biasanya ngopi-ngopi kan? Oke, jadi Melvin Jones ini yang mencetuskan ide untuk membangun suatu organisasi yang bisa memberikan atau menciptakan dunia yang lebih baik. Ya. Next. Nah, pada tahun 1969 Lions Club masuk ke Indonesia. Inilah klub yang pertama yang dilahirkan di Indonesia, namanya Lions Club Jakarta House. Di sini ada nggak Jakarta House? Jadi klubnya masih ada, ya. Jadi usianya berapa tahun tuh? 55 tahun, ya. Jadi ini adalah klub yang pertama di Indonesia. Next. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa nama organisasi kita adalah di Association of Lions Clubs International, ya, yang dilahirkan pada tahun 1917 di Chicago. Kantor kita di Indonesia di Pusat Pelayanan Masyarakat Lions Indonesia di Pulau ini. Ya. Next. Nah, ini adalah organisasi dari Lions Club International. Ya. Di internasional diketuai oleh seorang presiden, namanya International President Patty Hill tahun ini. Ya. Jadi organisasi kita itu adalah organisasi yang mempunyai kaderisasi yang baik. Jadi presiden internasional itu setiap tahun diganti. Ya. Jadi dengan demikian kaderisasi terjadi, regenerasi terjadi. Ya. Bukan hanya di internasional, di Indonesia pun demikian. Ya. Jadi setiap tahun district governor kita berganti. Ya, kalau kita lihat di sini organisasinya Lions Club International di Amerika, kemudian Lions Club International ini mempunyai 8 area. Ya. Jadi di dunia itu dibagi dalam 8 area, ya. Di mana kita adalah salah satunya. Ya, Indonesia ini masuk di konstitusional area 7. Ya, jadi ada 8 area, jadi ingatin ada 8 konstitusional area di dunia ini dibagi, ya. Di mana Indonesia itu masuk di konstitusional area 7. Ya. Yang CA, saya singkat aja CA, ya, konstitusional area. CA1 itu di Amerika, kemudian CA2-nya di Kanada, ada yang ketiga itu di Latin Amerika, kemudian ada Eropa, Afrika, ada Southeast Asia. Indonesia sendiri masuk di Australia, New Zealand, Indonesia dan negara-negara Pasifik, yaitu masuk di area 7. Ya. Nah, Indonesia itu disebut multidistrik 307. Ya. Di mana di Indonesia ini kita dibagi 4 distrik. Ya.
Next. Sebentar, Pak. Berikutnya. Ya, jadi Indonesia ini dibagi 4 distrik. Ya, ada 307 A1, A2, B1 dan B2. Ya, di mana masing-masing itu dikepalai oleh seorang gubernur distrik. Ya. Kita ini berada di 307 B1. Ya. Di mana gubernur distriknya adalah siapa? Titin Nusyana. Ya, kita sudah dikenalkan. Nah, gubernur distrik kita pun ini setiap tahun berganti. Ya. Kemudian di bawahnya itu adalah klub-klub. Ya. Jadi organisasi ini sekali lagi internasional. Kemudian ada konstitusional area kita ini berapa? Area berapa? 7. Ya. Kemudian di area 7 itu ada Australia, New Zealand, Indonesia, dan negara-negara Pasifik. Ya. Indonesia sebagai salah satunya multidistrik 307. Nah, Indonesia sendiri itu dibagi area, dibagi 4 area, ya, A1, A2, B1 dan B2. Di mana A1 itu Jakarta dibagi 2, separuh Jakarta, kemudian Sumatera bagian selatan. Ya. A2 itu Sumatera bagian utara, Medan, Riau, sampai ke Aceh. B1 di mana kita berada itu sebagian Jakarta, kemudian Banten, Kalimantan. Ya. B2 itu Indonesia Timur. Jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi sampai ke Papua. Itu adalah B2. Jadi sekali lagi kita ini berada di distrik 307 D1, di mana gubernur distriknya adalah Titin Nusyana. Ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa nama organisasi kita adalah Association of the Lions Clubs. Jadi asosiasi dari klub-klub. Ya. Jadi sekali lagi organisasinya base-nya on clubs. Nah, saya ingin tanya, Anda klub dari mana? Lupa lagi. Indo Prima. Betul. Dikasih. Oke. Kalau Anda? Jakarta lain. Tanami. Anda? Tanami. Tanamu? Ada? Jakarta Cibubur. Yeay. Jakarta Cibubur. Jakarta Nusantara. Ini sekalian kertas nih. Jangan, saya soalnya sponsornya gitu. Ruby Prima. Ruby Prima. Pak Lukas? Menteng Spirit. Pak, jangan yang pinggir terus, yang tengah. Larus. Lions Club Jakarta Indonesia. Eagle Pay. Benar Pak. Indo Prima. Jakarta Prima. Nah ini lupa nih. Media Mardika. Media Mardika. Media Mardika. Oke. Oke, jadi enggak ini penting. Ya karena di waktu di Zoom juga saya pernah tanya, lupa juga, nggak tahu juga. Jadi sekali lagi kalau kita lihat organisasi ini, jadi organisasi Lions ini base-nya adalah dari klub, ya. Di mana organisasi yang di atas itu kita hanyalah supporter, facilitator. Ya. Jadi klub itu otonom. Jadi klub boleh melakukan kegiatan sesuai dengan ciri dari klubnya sendiri. Ya. Karena itu Anda perlu tahu klubnya seperti apa, karena Anda memasuki klub itu. Ya. Oke, next. Ya ini foto ibu-ibu cantik. Ya. Jadi
Dr. Patty Hill itu adalah International President dari Lions Club International tahun 2023-2024. Ya, jadi beliau pun nanti bulan Juni akan ganti lagi. Ya. Gubernur distrik kita Titin Luciana juga akan selesai tahun bulan Juni tahun 2024. Ya. Kalau terpilih maka penggantinya adalah posisi gubernur yang pertama Lena Paletti. Ya. Udah disiapkan, jadi 3 tahun itu udah disiapkan. Ya. Yang berikutnya adalah VDG 2 kita, Kevin Purwo Hadianto, namanya agak susah. Makanya kita singkat PSD. Nah, jadi demokrasi juga terjadi di Lions Club. Ya, walaupun beliau udah jadi VDG 1 dan VDG 2, kalau nggak dipilih, maksudnya kalau bumbung kosongnya lebih menang, beliau tidak terpilih, batal ya. Jadi pilihlah mereka supaya kamu pusing maksudnya. Oke, next. Ya, ini adalah areanya. Ya, jadi perlu kita ketahui juga area kita itu adalah di 307B1, yaitu sebagian Jakarta, itu Jakarta Timur, Selatan, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Banten, dan seluruh pulau Kalimantan. Ya. Jadi saat ini kita ada 400 klub dengan jumlah anggota 12.000 di Indonesia ya. B1 sekarang klubnya berapa ya? 87 klub. Ya. Jadi di B1 itu kita ada 87 klub dengan jumlah anggota sekitar 2080 ya kira-kira ya, 2080. Jadi mau tanya lagi nih saya, di seluruh dunia ada berapa jumlah anggota Lions Club? Berapa? 1,4 juta. Ya. Sekarang belum pertanyaan yang amplopnya belum dikasih. Oke, jadi ini sekedar statistik saja. Tahun 1917 itu kan Lions Club didirikan, ya. Nah, 56 tahun kemudian, tahun 73 kita sudah mencapai 1 juta anggota. Nah, tahun ini diproklamirkan Mission 1.5, 1,5. Jadi kita berharap 50 tahun kemudian dari tahun 73 itu anggota kita tahun 2027 bisa mencapai 1,5 juta. Jadi untuk dapat 500.000 itu perlu 50 tahun. Ya. Nah, jadi kenapa kita ingin anggotanya begitu banyak? Kira-kira tahu nggak kenapa? Siapa yang bisa bantu jawab? Kita balik ke base atau prinsipal dari organisasi ini. Organisasi kita ini organisasi apa? Pelayanan. Jadi sebagai organisasi pelayanan kita harus ngapain? Melayani. Ya. Nah, kenapa harus 1,5 juta? Karena dengan 1,5 juta anggota maka kita bisa melayani 1 miliar manusia orang setiap tahun. Ya. Nah, itulah sebabnya kenapa kami repot-repot harus mencari Anda semua. Ya. Karena dengan demikian kita bisa melayani lebih banyak orang yang membutuhkan. Jadi itu adalah tugas kita. Kenapa kita harus membesarkan organisasi? Karena begitu banyak orang yang membutuhkan uluran
visi dan misi dari Lions Club. Jadi kalau ditanya apa sih visinya, kita ingin menjadi pemimpin global dalam melakukan pelayanan bagi masyarakat dan kemanusiaan. Ya. Kalau ditanya apa sih misinya, balik lagi memberdayakan klub. Jadi si asosiasi ini misinya adalah memberdayakan klub. Ya, klub Anda semua ini, klub kita semua ini. Ya. Jadi empower klub untuk bisa melakukan pelayanan kemanusiaan. Next. Nah, setiap kegiatan itu kita membacakan tujuan dari Lions Club. Ini adalah tujuan dari Lions Club yang kita berharap Anda, jadi visi, misi, tujuan dan kode etik itu satu package yang kita berharap Anda bisa mengerti. Karena itulah hakikinya Anda join ke klub ini, ke organisasi ini, atau bahkan kalau bisa mau ke perusahaan, jadi karyawan perusahaan, tentu kita harus tahu visi, misi, tujuan dan kode etik. Jadi inilah yang selalu kita bacakan di setiap pertemuan kita. Ya. Tujuan Lions Club ada 6. Ya, tidak usah saya bacakan satu persatu. Nanti kita akan bagikan ini, dan setiap pertemuan itu biasanya kita bacakan supaya kita bisa meresapi tujuan dari Lions Club ini. Ya. Nah, yang paling inti di sini adalah walaupun semuanya penting, ya, tapi kita coba lihat nomor 5, menyediakan forum untuk berdiskusi secara bebas mengenai segala hal yang berkenaan dengan kepentingan umum, asalkan politik, agama, kesukuan, dan kebangsaan tidak dipermasalahkan. Ya, jadi ini adalah intisari dari tujuan kita, di mana kita ingin menciptakan dan menumbuhkan semangat saling pengertian di antara bangsa-bangsa sedunia. Dan itu bisa terjadi kalau kita mengesampingkan begitu politik, agama, suku, dan kebangsaan. Ya. Next, ini adalah kode etik dari seorang Lions. Ya, yang kita ingin masing-masing dari kita ini bisa mempunyainya. Ya. Jadi ada 8 kode etik dari seorang Lions. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Sadid bahwa kita sekarang dipanggil sebagai anggota Lions, kita adalah Lions. Karena itu saya akan memanggil Anda nanti dengan Lion X, Lion Y, Lion Mulyadi, Lion Benny, Lion Lukas, Lion Heri, Lion, dan masing-masing kita memanggil sebagai Lion. Nanti ini kita akan bagikan dan ini akan kita bacakan setiap kita bertemu. Next. Video. Of blindness, of pediatric cancer, of a deteriorating environment, of diabetes. Ya, ini adalah basic statistics. Kenapa kita harus melakukan kegiatan pelayanan kita? Ya. Ada hampir 1 miliar orang yang menderita kekurangan gizi atau malnutrition. Kemudian ada hampir 300 juta orang yang terancam buta. Kemudian setiap 2 menit itu ada 1 anak yang terdeteksi kanker. Ada 650 juta orang yang harus hidup dengan diabetes pada tahun 2037. Indonesia sendiri itu
sekarang ini nomor 6 atau nomor 5, di mana penelitian di atasnya top 5 di dunia. Ya. Kemudian ada lebih dari 18 juta acres hutan yang rusak setiap tahun. Ya. Nah, ini adalah yang menjadi salah satu hal di mana kita harus melakukan kegiatan pengendalian kita. Ya. Next. Nah, mulai tahun ini ya tadinya kita memfokuskan kegiatan kita di 5 fokus kegiatan. Mulai tahun ini kita menambah 3 menjadi 8 fokus pelayanan. Ya. Yang pertama adalah kanker pada anak, kemudian penyakit diabetes, lingkungan hidup, kemiskinan, kebutaan, kemudian begitu banyak bencana alam yang terjadi. Jadi kita juga harus melakukan pelayanan di disaster, ya, disaster recovery atau disaster relief. Kemudian yang berikutnya adalah youth atau remaja, dan yang terakhir adalah humanitarian atau hal-hal yang menyangkut kemanusiaan. Jadi ini adalah 8 fokus pelayanan yang dilakukan, dan tentu di setiap klub tidak harus 8-8-nya, ya, karena ada klub misalnya yang memfokuskan di diabetes bisa saja, atau 2 atau 3 fokus pelayanan itu tergantung dari klub masing-masing. Tapi ini adalah 8 guidance fokus pelayanan yang dilakukan oleh Lions Clubs. Next. Nah, ini adalah mengenai keanggotaan. Ya. Jadi yang pertama, Anda dewasa di muka hukum dan mempunyai reputasi baik. Ya, syarat menjadi anggota. Yang kedua, keanggotaan ini tidak sukarela, maksudnya anggota itu misalnya ujuk-ujuk datang ke klub menjadi anggota, bukannya nggak boleh, ya, tapi kita lebih ke menggunakan sponsor. Jadi sponsorlah yang mengundang Anda untuk menjadi anggota di klub. Karena dengan demikian sponsor mengetahui bahwa Anda mempunyai reputasi baik dan sebagainya. Ya. Kemudian ada fee, tahu nggak? Udah dikasih tahu belum sama sponsornya bahwa ada fee? Ada fee tapi reasonable, ya. Fee-nya reasonable. Kenapa perlu ada fee? Karena tentu sebagai